Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa, berikut ini akan dilanjutkan penjelasan tentang optika geometri bagian yang kedua untuk video ketiga, yaitu terkait dengan lensa ganda yang menjadi dasar dari alat-alat optika. Di dalam video yang pertama telah dibahas tentang macam-macam cermin, kemudian pada video yang kedua telah dijelaskan tentang macam-macam lensa dan soal-soal terkait. Kemudian kita masuk ke lensa ganda. Lensa ganda itu menjadi dasar dari alat optik, yaitu antara lain alat optik yang nanti akan dibahas dalam video selanjutnya adalah ada mata dan kacamata. Kemudian ada loop atau kaca pembesar, kemudian ada teropong atau teleskop, kemudian ada mikroskop, ada kamera dan proyektor. Masing-masing akan dibahas satu persatu. Nah, dasar di dalam bahasan alat optik ini yaitu diawali dari lensa ganda. Lensa ganda adalah susunan dua buah lensa yang diatur sehingga sumbu utama kedua lensa berimpit. Susunan lensa ganda bisa keduanya lensa positif atau salah satu lensa negatif. Nah, alat-alat optika yang menggunakan dasar susunan lensa ganda antara lain adalah teleskop atau teropong dan mikroskop. Kemudian lensa pertama dari lensa ganda pada alat optik itu adalah lensa objektif, sedangkan lensa yang kedua dinamakan lensa okuler. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan pada susunan lensa ganda, yang pertama bahwa bayangan dari benda atau objek oleh lensa pertama itu akan menjadi benda atau objek bagi lensa kedua. Atau dituliskan H1 aksen nanti sama dengan H2. Kemudian yang kedua, para pemirsa, bahwa jarak kedua lensa itu sama dengan bayangan lensa pertama ditambah dengan jarak benda lensa kedua. Atau dituliskan D sama dengan S1 aksen plus S2. D jarak dua lensa, S1 aksen adalah jarak bayangan lensa pertama, S2 adalah jarak objek bagi lensa yang kedua. Nah, kira-kira gambaran sinarnya sebagai berikut, para pemirsa. Ini lensa pertama, objektif. Lensa kedua, lensa okuler. Ini sebuah objek. Sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus lensa pertama. Kemudian yang kedua melalui fokus lensa pertama dibiaskan sejajar sumbu utama. Ini ketemu sebagai bayangan lensa pertama menjadi objek bagi lensa kedua. Kemudian ini posisi lensa kedua atau lensa okuler kalau pada alat optik. Nah, kemudian dilanjutkan, ini sinar melalui pusat lensa diteruskan. Kemudian sinar yang berwarna ungu itu akan diteruskan sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus yang kedua. Nah, ini sifatnya divergen, maka bayangannya adalah ditarik mundur ke belakang, titik-titik, ini adalah bayangan akhir. Demikian kira-kira gambaran cara membuat sinar pada lensa ganda. Nah, untuk lensa negatif nanti silahkan bisa dicoba sendiri para pemirsa. Kalau lensa positif, lensa yang kedua diganti dengan lensa negatif, bagaimana jalannya sinar dari objek sampai bayangan akhir. Sebagai contoh para pemirsa, objek setinggi 10 cm ditempatkan 15 cm di depan lensa positif dengan jarak fokus 10 cm. Di belakang lensa pertama pada jarak 38 cm ditempatkan lensa positif kedua dengan jarak fokus 12 cm. Pertanyaannya tentukan posisi, tinggi, perbesaran, dan sifat bayangan akhir. Kemudian yang kedua gambarkan jalannya sinar sampai dengan bayangan akhir. Jadi soal ini kalau kita sederhanakan, penyelesaiannya diketahui F1 10 cm, S1 15, H1 10 cm, F2 12, D jarak dua lensa 38. Kita akan hitung satu persatu masing-masing lensa, para pemirsa. Lensa 1
berlaku persamaan lensa 1 f1 sama dengan 1 s1 plus 1 s1 aksen. F1-nya 10, S1-nya 15, S1 aksen kita cari diperoleh S1 aksennya 30 cm. Positif artinya nyata. Kemudian yang kedua, S1 aksen per S1 sama dengan min H1 aksen per H1. S1 aksennya 30, S1-nya 15, H1 aksen dicari, H1-nya 10 cm diketahui, maka diperoleh H1 aksen min 20 cm. Negatif artinya terbalik. Nah, H1 aksen para pemirsa itu tinggi bayangan lensa pertama menjadi objek bagi lensa yang kedua. Kemudian untuk lensa pertama dulu perbesarannya M1 sama dengan S1 aksen per S1, 30/15 dua kali berarti diperbesar. Nah, kita menginjak ke lensa yang kedua. D itu sama dengan S1 aksen plus S2. Nah, jadi S2-nya sama dengan D bin S1 aksen. D-nya 38 diketahui para pemirsa. S1 aksen sudah dihitung dari sini 30 cm. Jadi ketemunya 8 cm. Baru kita terapkan rumus untuk lensa yang kedua. 1/f2 sama dengan 1/s2 plus 1/s2 aksen. Jadi 1/f2-nya 12, S2-nya 8 dari sini. S2 aksen kita cari, diperoleh S2 aksen min 24 cm. Negatif artinya maya. Kemudian perbesarannya untuk lensa kedua, M2 sama dengan S2 aksen per S2, diperoleh 3 kali diperbesar. Jadi M total sama dengan M1 kali M2. M1 2 kali, M2-nya 3 kali, jadi diperbesar 6 kali. Nah, jadi sifat bayangan akhirnya adalah maya, tegak, maaf, terbalik, diperbesar. Ini terbalik, ini diperbesar. Nah, bagaimana gambar jalannya sinar? Nah, untuk menggambar jalannya sinar, para pemirsa, kita akan gambarkan satu persatu. Ini lensa yang pertama dulu. Sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus yang di belakang. Kemudian kalau kita lanjutkan, sinar yang kedua melalui fokus dibiaskan jajar sumbu utama. Nah, ini posisi perpotongan sinar merah dan ungu, itu posisi H1 aksen, ini menjadi H2. Ini posisi lensa yang kedua, diteruskan sinar jajar sumbu utama, yang ini ungu akan dibiaskan melalui fokus lensa yang kedua. Kemudian dari posisi bayangan, kita ambil sinar ungu melalui pusat lensa, diteruskan saja. Maka sinar ungu dengan yang merah muda, nah ini sifatnya divergen, maka bayangan akhirnya ditarik mundur titik-titik, ketemu di posisi ini adalah H2 aksen. Jadi sifat bayangannya tadi adalah maya terbalik diperbesar. Nah, ini adalah hasil perhitungannya. Nah, ini contoh yang terkait dengan dua lensa positif ini antara lain adalah mikroskop, kemudian teropong, ya. Itu contohnya seperti ini. Nah, untuk kelengkapan soal latihan para pemirsa, silahkan coba sendiri. Kalau jarak fokus F2 yang di belakang ini itu diganti dengan min 12 cm atau lensa negatif, bagaimana bentuk bayangan akhirnya nanti serta sifat-sifatnya. Demikian untuk lensa ganda yang menjadi dasar dari alat-alat optik. Video selanjutnya akan dibahas lebih detail satu persatu tentang alat-alat optik, mulai dari mata sampai dengan proyektor. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.